Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak perkenalkan, saya Barkaridul Hamdi dengan NIM 24060122 dengan matkul statistik Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi di bab 9, yaitu tentang distribusi probabilitas normal. Nah, di sini saya nanti akan menjelaskan tentang pengertian dan karakteristik distribusi probabilitas normal. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang distribusi probabilitas normal standar, kemudian tentang penerapan distribusi probabilitas, kemudian saya juga nantinya akan menjelaskan tentang pendekatan normal terhadap binomial, kemudian menggunakan Excel untuk distribusi binomial. Oke, next. Yang pertama adalah tentang karakteristik distribusi probabilitas normal, yaitu eh, distribusi probabilitas normal ini memiliki ciri-ciri atau karakteristik. Yang pertama yaitu kurvanya itu berbentuk genta dan lonceng dan memiliki satu puncak yang terletak di tengah. Kemudian nilai rata-rata hitungnya itu sama dengan mediannya dan modusnya. Kemudian nilai median dan nilai modus yang berada di tengah membelah kurva menjadi dua bagian, yaitu setengah di bawah nilai median, kemudian sama dengan modus dan setengah di atas nilai median dikurang dengan modusnya. Kemudian ciri-ciri yang kedua atau karakteristik yang kedua yaitu distribusi probabilitas kurva normal berbentuk kurva simetris dengan rata-rata hitungnya. Atau apabila kurva dilipat menjadi dua bagian dengan nilai tengah rata-rata sebagai pusat lipatan, maka kurva akan menjadi dua bagian yang sama. Kemudian distribusi probabilitas dan kurva normal bersifat asimpotes. Kurva ini menurun di kedua arah, yaitu ke kanan untuk nilai positif tak terhingga dan ke kiri untuk nilai negatif tak terhingga. Dengan demikian, ekor kedua kurva tidak pernah menyentuh nol, hanya mendekati nilai nol. Kemudian yang ketiga yaitu distribusi probabilitas dan kurva normal. Maaf. Kemudian yang keempat karakteristiknya yaitu modusnya pada sumbu mendatar membuat fungsi mencapai puncaknya. Tahu kemudian yang kelima yaitu luas daerah yang terletak di bawah kurva normal tetapi di atas sumbu mendatar sama dengan satu. Atau luas daerah tersebut terdiri dari setengah di sebelah kiri nilai tengah dan setengah di sebelah kanan nilai tengah. Kemudian, distribusi probabilitas dan kurva normal mempunyai persamaan matematik, yaitu sangat tergantung pada nilai tengah dan standar defisiasinya. Oleh karena itu, distribusi probabilitas dan kurva normal dari suatu variabel acak yang terletak yang nilainya terletak sampai dinyatakan dengan lambang x dikurang n dan dibaca nilai variabel acak x terindistrib- terdistribusi secara normal dengan nilai tengahnya dan standar deviasinya. Bila X1 mengubah acak normal dengan nilai tengah dan standar deviasi, maka persamaan kurva normalnya adalah Nx sama dengan untuk deviasi. Kemudian karakteristik distribusi probabilitas normal lainnya adalah yaitu berbentuk simetris. Kurva distribusi normal berbentuk lonceng atau bell speed dan simetris di sekitar nilai rata-rata atau mean. Art- Artinya nilai-nilai di sebelah kiri rata-rata memiliki probabilitas yang sama dengan nilai-nilai di sebelah kanan rata-rata. Kemudian rata-rata, median dan modusnya itu sama. Untuk distribusi normal, nilai rata-rata min, median nilai tengah dan modus atau nilai yang paling sering muncul terletak pada titik yang sama yaitu pada puncak kurva. Kemudian, karakteristik selanjutnya itu penyebaran yang didefinisikan oleh dua parameter.
yaitu distribusi normal hanya membutuhkan dua parameter yang menggambarkan sepenuhnya. Yang pertama, rata-rata atau min, menunjukkan pusat distribusi, tempat nilai terpusat. Kemudian simetris dan di dispersion atau deviasi standar, itu menggunakan seberapa lebar dan sempit, menggambarkan seberapa lebar atau sempit distribusi tersebut. Deviasi standar yang lebih besar mengindikasikan distribusi yang lebih lebar. Sementara deviasi standar yang lebih kecil menunjukkan distribusi yang lebih sempit. Kemudian probabilitas tertinggi di tengah. Nilai probabilitas yang tinggi terdapat di rata-rata dan semakin menurun seiring menjauhnya nilai dari rata-rata tersebut. Kemudian ciri selanjutnya yaitu empat peraturan empiris. Itu sekitar 68% data terletak satu deviasi standar dari rata-rata. Kemudian sekitar 95% data terletak dalam dua deviasi standar dari rata-rata. Kemudian sekitar 99,7 data terletak dalam tiga deviasi standar dari rata-rata. Kemudian ciri-ciri selanjutnya yaitu distribusi kontinu atau distribusi lanjutan. Yaitu distribusi normal adalah distribusi kontinu yang berarti variabel acak yang mengikut distribusi ini dapat mengambil nilai beberapa dalam rentang yang mungkin. Kemudian distribusi non kurtosis atau meski bisa tidak dikelompokkan, distribusi normal memiliki kurtosis yang standar berarti tidak ada distribusi yang terlalu tajam atau terlalu datar. Kemudian, dari karakteristik ini membuat distribusi normal sangat berguna dalam statistika dan analisis data, terutama dalam banyak fenomena alam dan sosial yang mengikuti pola distribusi ini. Kemudian next, tentang distribusi probabilitas dan kurva normal dengan dan berbeda. Bentuk distribusi probabilitas dan kurva normal dengan nilai tengah sama dan standar deviasi yang berbeda. Bentuk ini sudah dipelajari pada sub-sub keruncingan. Kurva normal mempunyai median sama dengan modus yang sama, maka semakin runcing menunjukkan bahwa nilai data semakin menyebar dari nilai tengahnya. Kemudian, distribusi probabilitas dan kurva normal juga sangat erat kaitannya, tetapi tidak memiliki perbedaan yang jelas dalam konteksnya. Kemudian, kemudian bentuk distribusi probabilitas dan kurva normal dengan nilai tengah sama dan standar deviasi yang berbeda. Bentuk ini sudah di Kurva normal mempunyai median sama dengan modus yang sama, namun mempunyai probabilitas yang berbeda. Semakin besar probabilitasnya, maka kurva semakin pendek dan semakin tinggi nilainya. Sebaliknya, apabila keruncingan yang rendah, maka nilai semakin pengelompokan pada nilai tengahnya. Sehingga parameter ini tengah menjadi indikator yang baik bagi ukuran populasi. Kemudian perbedaan utamanya yaitu distribusi probabilitas adalah konsep yang lebih umum dan mencakup berbagai jenis distribusi baik discrete maupun kontinu. Kemudian sementara kurva normal yaitu representasi grafis khusus dan distribusi normal yang merupakan distribusi probabilitas kontinu. Kemudian distribusi probabilitas menggambarkan cara untuk menghitung probabilitas dari berbagai hasil suatu eksperimen. Sementara kurva normal menggambarkan bagaimana data yang mengikuti distribusi normal terdistribusi secara grafis. Kemudian perbandingan visualnya, distribusi probabilitas bisa digambarkan dalam berbagai bentuk seperti grafik batang untuk distribusi diskret atau grafik kontinu untuk distribusi kontinu. Contohnya adalah distribusi Poisson dan binomial. Kemudian kurva normal ini adalah representasi khusus dari distribusi probabilitas yang memiliki bentuk lonceng dan diwakili oleh fungsi distribusi normal yang berbentuk matematis seperti
F fungsi X. Jadi distribusi probabilitas adalah konsep umum yang mencakup berbagai jenis distribusi variabel acak, baik diskrit maupun kontinu. Kemudian kurva normalnya yaitu representasi visual dan distribusi probabilitas normal yang menggambarkan bagaimana nilai-nilai dalam populasi atau sampel tersebar secara probabilistik. Kemudian next, distribusi probabilitas dan kurva normal dengan berbeda dan sama, yaitu bentuk distribusi probabilitas dan kurva normal dengan nilai tengah berbeda dan sama mempunyai jarak antara kurva yang berbeda. Namun bentuk kurva tetap sama. Hal demikian dapat terjadi karena kemampuan antar populasi berbeda. Namun setiap populasi mempunyai keragaman yang hampir sama. Nilai rata-rata berbeda dengan standar deviasi yang sama. Kita mengambil contoh pada klasifikasi. Pada klasifikasi harga mobil jenis City Car. Masing-masing diproduksi oleh Hyundai 110, G1, GLI, GLS, dan Honda Brio. Dan Suzuki adalah 138 juta untuk Hyundai, 159 juta, dan untuk Brio 174. Namun ketiga jenis mobil ini memiliki keragaman yang hampir sama yaitu sekitar 8,2 juta. Kemudian, next, distribusi probabilitas dan kurva normal dengan berbeda dan berbeda yaitu bentuk dari ketiga distribusi probabilitas dan kurva normal dengan berbeda dan berbeda. Kurva yang demikian mempunyai titik pusat yang berbeda pada sumbu mendatar dan bentuk kurva berbeda karena mempunyai standar deviasi yang berbeda. Kurva demikian relatif banyak terjadi karena antar populasi terdapat perbedaan kemampuan. Kemudian, bentuk dari ketiga distribusi probabilitas dan kurva normal dengan berbeda dan berbeda. Kurva yang demikian mempunyai titik pusat yang berbeda pada sumbu mendatar dan bentuk kurva berbeda karena mempunyai standar deviasi yang berbeda. Kurva demikian relatif banyak terjadi karena antar populasi terdapat perbedaan kemampuan. Di samping itu, di dalam setiap populasi yang terdapat perbedaan atau setiap populasi yang mempunyai keragaman yang berbeda. Contohnya adalah gambar dua kurva dengan nilai tengah yang berbeda dan standar deviasi yang berbeda. Seperti dinyatakannya dengan rasio jumlah dividen per saham terhadap nominal saham. Selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 misalnya, antara kelompok asuransi dan bank, nilai tengah dividen untuk asuransi adalah 0,1 atau sekitar 10%. Sedang untuk bank yaitu 0,22 atau sekitar 22%. Atau lebih dari dua kalinya kelompok asuransi. Standar deviasi untuk asuransi adalah 0,31, sedangkan bank adalah 0,06. Fakta ini menunjukkan kurva normal dengan nilai tengahnya yang berbeda dan standar deviasi yang berbeda. Kemampuan agar populasi asuransi dan bank berbeda, begitu pula keragaman di dalam setiap populasi, baik asuransi maupun bank. Kemudian next,
tentang distribusi probabilitas normal buku, yaitu merupakan distribusi probabilitas acak normal dengan nilai tengahnya nol dan simpangan bukunya satu. Rumus dari distribusi probabilitas normal buku yaitu nilai Z jarak antara satu nilai acak X dan rata-rata hitung populasi dibagi oleh standar deviasi eh, populasi. Jadi, kita sudah mempelajari jenis kurva normal, di mana setiap kurva dapat mempunyai nilai tengah dan standar deviasi yang berbeda. Apabila nilai dari X sedemikian banyak karena menempati sepanjang interval nilai, maka sangatlah tidak mungkin untuk menyediakan distribusi probabilitas secara lengkap sebagaimana distribusi probabilitas binomial dan Poisson. Namun demikian, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan distribusi normal buku. Distribusi normal buku dapat didefinisikan sebagai probabilitas acak normal dengan nilai tengah nol dan simpangan buku satu. Beberapa hal yang perlu dalam rangka distribusi probabilitas normal buku adalah mengubah dan membakukan distribusi aktual dalam bentuk distribusi normal buku yang dikenal dengan nilai Z dan skor Z. Rumus nilai Z adalah Z sama dengan X dikurang probabilitas dibagi dengan standar deviasi suatu distribusi, di mana X merupakan skor skor di mana Z merupakan skor Z atau nilai normal buku. Kemudian X merupakan nilai dari suatu pengamatan atau pengukuran. Kemudian nilai rata-rata itu satu distribusi. Kemudian standar deviasi suatu suatu distribusi. Nilai Z jarak antara satu nilai X dan rata-rata hitung populasi dibagi oleh standar deviasi populasi. Untuk melihat luas di bawah kurva normal dapat dilihat dari nilai Z sama dengan 1,05. Kemudian kemudian eh, tentang probabilitas normal buku. Yaitu atau probability and statistic. Oke, kemudian next tentang luas di bawah kurva normal. Yaitu kurva normal juga mengikuti hukum empirik untuk distribusi simetris dengan distribusi frekuensi berbentuk lonceng seperti kurva normal. Diperkirakan 68,26% data berada di dalam rata-rata hitung ditambah satu kali standar deviasi. Luas di bawah kurva normal. Kemudian Eh, luas di bawah kurva normal ini merujuk
pada area yang terletak di bawah fungsi distribusi probabilitas dari distribusi normal atau kurva lonceng. Kurva normal menggambarkan sebaran data yang terdistribusi secara simetris dengan nilai-nilai rata di tengah dan pembagian yang mengikuti bentuk lonceng. Luas di bawah kurva kurva normal ini digunakan untuk menghitung probabilitas bahwa satu nilai akan jatuh dalam interval tertentu. Dalam konteks distribusi normal, ada beberapa hal penting terkait luas di bawah kurva, yaitu yang pertama 68 sampai 95 sampai dengan 99,7. Aturannya adalah 68 sampai 95 sampai 99,7. Jadi sekitar 68% dari data berada dalam satu deviasi standar dari rata-rata. Kemudian sekitar 95% data berada dalam dua deviasi standar. Kemudian sekitar 99,7% data berada dalam tiga deviasi standar. Kemudian probabilitasnya, untuk menghitung probabilitas bahwa suatu nilai terletak dalam suatu interval, kita menghitung luas di bawah kurva normal dalam interval tersebut. Misalnya adalah untuk menghitung probabilitas nilai yang terletak antara dua nilai. Kita menggunakan distribusi normal standar dan tabel Z atau kalkulator statistik. Kemudian distribusi normal standar, yaitu ketika kurva normal memiliki rata-rata dan deviasi standar. Ini disebut distribusi normal standar. Luas di bawah kurva dapat dihitung menggunakan tabel distribusi normal standar atau kalkulator statistik. Jika ada interval tertentu, kemudian perubahan konversi dari X ke Z menunjukkan bahwa nilai X lebih kurang atau setara dengan Z sama dengan lebih kurang satu, sedang X lebih kurang sama dengan Z sama dengan lebih kurang 2 dan X lebih kurang dari 3 sama dengan Z sama dengan lebih kurang dari 3. Hal ini didasarkan pada nilai pada distribusi normal buku satu. Pembuktian pada jadi luas di bawah kurva normal ini memiliki dua dua parameter yang dua parameter yang penting dalam distribusinya. Yang pertama itu ada minnya yaitu rata-rata atau pusat dari distribusi. Kemudian standar deviation atau mengukur sebaran atau variasi dari data dari rata-rata. Kemudian distribusi kurva normal ini juga digambarkan dengan persamaan fungsi kepadatan probabilitas, yaitu fungsi fungsi eh, f sebagai fungsi x, di mana x adalah nilai yang diukur, kemudian rata-rata atau min, kemudian deviasi standar. Kemudian luas di bawah kurva normal ini mewakili probabilitas bahwa suatu variabel acak yang berdistribusi normal akan berada dalam interval tertentu. Kurva ini sangat simetris dan sekitar nilai rata-rata dan nilai probabilitas yang dihitung dari luas ini memberikan informasi seberapa besar kemungkinan suatu hasil jatuh dalam rentang tertentu. Contoh kasusnya adalah jika kita memiliki populasi dengan distribusi normal, kita bisa menghitung probabilitas bahwa satu nilai acak dari populasi ini terletak dalam rentang X1-nya itu
kecil dari X, kemudian kecil dari X2-nya. Luas antara dua titik ini di bawah kurva normal mewakili probabilitas tersebut. Kemudian aturan yang tadi yang saya jelaskan tentang 68 sampai 95 sampai 99,7 atau empiris. Aturan ini memberikan gambaran kasar tentang seberapa banyak data yang terdapat dalam deviasi standar tertentu dari rata-rata dalam distribusi normal. Yaitu yang pertama, 68% data berada dalam satu deviasi standar dari rata-rata. Kemudian 95% data berada dalam dua deviasi standar dari rata-rata. Kemudian 99,7% data berada dalam tiga deviasi standar dari rata-rata. Kemudian tentang distribusi normal standarnya, distribusi normal itu merupakan rata-rata sama dengan nol dan deviasi standarnya itu satu, di mana X-nya merupakan nilai yang ingin dihitung Z, skornya, kemudian rata-ratanya. Z-score menggambarkan seberapa banyak deviasi standar nilai tersebut berada dari rata-rata. Dengan menggunakan Z-score, kita dapat mengubah distribusi normal apapun menjadi distribusi normal standar, yang memungkinkan kita untuk menghitung luas di bawah kurva normal menggunakan tabel Z atau kalkulator statistik. Kemudian tabel Z untuk menghitung luasnya. Setelah menghitung Z-score, kita bisa mencari luas di bawah kurva normal atau probabilitas menggunakan tabel Z. Tabel ini menunjukkan probabilitas kumulatif dari distribusi normal standar untuk nilai Z tertentu. Probabilitas kumulatif ini memberi tahu kita seberapa besar kemungkinan nilai berada di bawah nilai Z tertentu. Contohnya adalah jika kita ingin mengetahui probabilitas bahwa satu nilai X terletak antara dua nilai X1 dan X2, kita caranya yang pertama yaitu menghitung Z-score untuk kedua nilai X1 dan X2. Kemudian menemukan probabilitas kumulatif untuk masing-masing Z-score dari tabel Z. Kemudian menghitung selisih antara dua probabilitas kumulatif tersebut. Baik, kita masuk ke contoh perhitungan luas di bawah kurva normal. Misalnya distribusi normal memiliki rata-rata 100 dan deviasi standar 15. Kita ingin menghitung probabilitas bahwa nilai acak terletak antara 85 dan 115. Cara pertama yaitu menghitung Z-score untuk 85 dan 115, yaitu Z1-nya 85 dikurang 100 dibagi dengan 15 sama dengan min 1,0. Kemudian Z2 yaitu 115 dikurang dengan 100 dibagi dengan 15, maka nanti akan menghasilkan 1,0. Kemudian cara yang kedua atau langkah yang kedua yaitu menemukan probabilitas kumulatifnya. Untuk Z sama dengan min 1,0 dan Z merupakan 1,0 menggunakan tabel Z. Probabilitas kumulatif untuk Z sama dengan min 1,0 adalah sekitar 0,1587. Kemudian probabilitas kumulatif untuk Z adalah 1,0 adalah sekitar 0,8413. Kemudian menghitung probabilitas antara 85 dan 115, yaitu P itu 85 kecil dari X, kemudian kecil dari 15 sama dengan 0,8413 dikurang 0,1587. Artinya, probabilitas bahwa nilai acak terletak antara 85 dan 115 adalah sekitar 68,26%. Kemudian, aplikasi luas nih. Kemudian kesimpulan dari luas di bawah kurva normal ini adalah luas di bawah kurva normal adalah alat penting dalam statistik untuk menentukan probabilitas dalam distribusi normal. Dengan memanfaatkan Z-score dan tabel Z, kita menghitung kemungkinan bahwa nilai acak dari distribusi normal berada dalam rentang tertentu. Kemudian kita masuk atau next ke materi selanjutnya yaitu tentang penerapan distribusi probabilitas normal. Penerapan distribusi probabilitas normal.
Yang pertama yaitu penerapan fungsinya, penerapan distribusi probabilitas normal. Sebentar. Oke, yang pertama yaitu tentang inferensi statistik, kemudian konsep nilai Z, kemudian estimasi, kemudian estimasi interval kepercayaan, kemudian penerapan dalam ekonomi dan keuangan, kemudian penerapan dalam ilmu pengetahuan dan teknik. Jadi maksud dari pengukuran waktu dan kecepatan itu tentang misalnya dalam waktu pengiriman. Dalam pengiriman barang, misalnya distribusi waktu pengiriman dapat dianggap mengikuti distribusi normal, dengan sebagian besar pengiriman tiba dalam rentang waktu tertentu dan hanya sebagian kecil yang terlambat atau lebih cepat dari yang diperkirakan. Kemudian, penerapan dalam teknologi dan pengembangannya, yaitu dalam pengembangan perangkat keras atau perangkat lunak distribusi normal digunakan untuk memodelkan berbagai variabel yang mempengaruhi kinerja seperti waktu respon, kecepatan proses, atau jumlah kesalahan dalam sistem. Kemudian penerapan selanjutnya yaitu tentang pendidikan dan pengujian atau bidang pendidikan dan pengujian. Distribusi normal sering ditetapkan dalam pengujian pendidikan untuk menilai hasil ujian atau tes standar. Banyak tes IQ atau tes standar lainnya seperti SAT atau GRE dan penilaian akademik lainnya disusun agar hasil distribusi secara normal. Dalam hal ini, distribusi normal digunakan untuk menilai sebaran skor dan menetapkan ambang batas kelulusan atau peringkat. Kemudian penerapan distribusi probabilitas normal selanjutnya yaitu ada pada bidang ilmu kesehatan dan biologi. Dalam ilmu kesehatan dan biologi banyak ukuran yang mengikuti distribusi normal, seperti berat badan, tinggi badan, tekanan darah, atau kadar kolesterol dalam darah. Distribusi normal digunakan untuk menentukan kisaran nilai normal bagi populasi sehat dan mengidentifikasi individu yang mungkin memiliki kondisi medis yang memerlukan perhatian. Contohnya adalah tinggi badan. Rata-rata tinggi badan manusia untuk pria dan wanita di suatu negara bisa mengikuti distribusi normal. Menggunakan distribusi ini, kita bisa mengetahui bahwa sebagian besar orang memiliki tinggi badan yang dekat dengan rata-rata, dan hanya sebagian kecil yang sangat tinggi atau sangat pendek. Kemudian, sebagai statistik atau uji hipotesis, distribusi normal digunakan untuk menguji hipotesis dalam statistik, terutama dalam uji parameter populasi. Misalnya, kita dapat menguji apakah rata-rata sampel dari populasi tertentu berbeda secara signifikan dari nilai yang dihipotesiskan. Proses ini sering melibatkan uji T dan uji Z yang mengasumsikan data mengikuti distribusi normal. Contohnya adalah uji Z digunakan ketika ukuran sampel besar N besar dari 30 atau distribusi data dianggap mendekati distribusi normal. Misalnya, untuk mengetahui apakah rata-rata tinggi badan mahasiswa di suatu universitas berbeda dan nilai yang diketahui, distribusi normal digunakan untuk menghitung probabilitas hasil yang diminati. Jadi penerapan distribusi probabilitas normal ini memiliki banyak penerapan dalam berbagai bidang, mulai dari ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu kesehatan, hingga teknologi.
Karena distribusi normal ini menggambarkan banyak fenomena alam, banyak fenomena alami dan sosial dengan sangat baik. Pemahaman tentang distribusi ini sangat penting untuk menganalisis dan membuat keputusan berdasarkan data yang terdistribusi secara normal. Kemudian next tentang pendekatan pendekatan normal terhadap binomial, yaitu distribusi binomial menggambarkan tentang pendekatan normal terhadap binomial, yaitu distribusi binomial ini menggambarkan jumlah keberhasilan dalam sejumlah percobaan yang independen dengan dua kemungkinan hasil atau keberhasilan atau kegagalan, probabilitas keberhasilan yang tetap pada setiap percobaan. Kemudian pendekatan normal terhadap distribu terhadap distribusi binomial adalah teknik yang digunakan untuk mendekati distribusi binomial secara distribusi normal ketika jumlah percobaan dalam distribusi binomial sangat besar. Pendekatan ini sering digunakan untuk menghitung probabilitas dan membuat inferensi ketika menggunakan distribusi binomial langsung menjadi terlalu rumit dan atau memakan waktu. Kemudian ketika n cukup besar, distribusi binomial dapat didekati dengan distribusi normal. Ini berdasarkan pada teorema limit sentral yang menyatakan bahwa distribusi binomial akan mendekati distribusi normal ketika n semakin besar, terutama jika nilai p tidak terlalu dekat dengan nol atau satu. Kondisi ini menggunakan pendekatan normal terhadap distribusi binomial adalah NP besar dari 5 dan N 1 dikurang 4 besar dari 5. Jika kondisi ini terpenuhi, maka distribusi binomial dapat didekati oleh distribusi normal dengan rata-rata dan varian. Dengan kata lain, distribusi binomial dapat mendekati distribusi normal di mana NP adalah rata-rata dari distribusi binomial, kemudian NP1 dikurang P adalah varians dari distribusi binomial. Kemudian dengan menggunakan kemudian kemudian pada saat n sama dengan satu, probabilitasnya sama. Pada saat n sama dengan 3 menunjukkan pola simetris namun masih memiliki dua puncak. Pada saat n 30 terlihat bahwa distribusi probabilitas binomial mendekati distribusi probabilitas normal, yaitu kurva yang berbentuk lonceng, memiliki puncak tunggal dan simetris. Dengan menggunakan pola pendekatan normal terhadap binomial, maka akan lebih efisien. Bisa kita bayangkan seberapa banyak probabilitas binomial apabila n sama dengan 80 atau bahkan lebih besar. Oleh sebab itu, apabila n cukup besar dengan nilai NP atau n lebih besar dari 5, maka pendekatan normal dapat dilakukan untuk distribusi binomial. Definisi dari pendekatan normal terhadap binomial dapat dinyatakan eh, sebagai berikut, yaitu pendekatan normal terhadap binomial itu bila nilai X adalah distribusi acak binomial dengan nilai tengah sama dengan NP dan standar deviasi sama dengan sigma NP, maka nilai Z untuk distribusinya adalah Z sama dengan X dikurang NP akar NPQ, di mana N merupakan nilai dari P mendekati 0,5. Kemudian materi selanjutnya yaitu faktor koreksi faktor koreksi kontinuitas. Yaitu faktor koreksi kontinuitas ini nilai koreksi kuantitas adalah sekitar 0,5
sekitar 0,5 yang dikarangkan dan ditambahkan pada data yang diamati. Untuk mengubah pendekatan dari binomial ke normal memerlukan faktor koreksi. Selain syarat binomial terpenuhi, yaitu A hanya terdapat dua peristiwa, B peristiwa bersifat independen, kemudian C besar probabilitas sukses dan gagal, sama setiap percobaan, dan D data merupakan hasil penghitungannya. Jadi, faktor koreksi kontinuitas ini adalah penyesuaian yang dilakukan ketika kita menggunakan distribusi normal untuk mendekati distribusi binomial, yang merupakan distribusi diskrit. Koreksi ini diperlukan karena distribusi binomial adalah distribusi diskrit, sedangkan distribusi normal adalah distribusi kontinu. Dan kita ingin memperbaiki perbedaan tersebut untuk meningkatkan akurasi perhitungan probabilitas. Kemudian, faktor koreksi kontinuitas ini tuh sangat penting karena distribusi binomial memiliki nilai yang terpisah atau diskrit seperti X. Misalnya tuh 0, 0, 1, 2, 3, sampai seterusnya. Sementara distribusi normal adalah kontinu dan bisa mengambil nilai apapun dalam rentang tertentu. Kita, ketika kita menggunakan distribusi normal untuk mendekati binomial, itu kan kita harus mempertimbangkan bahwa distribusi normal itu mencakup semua nilai dalam interval tertentu. Sedangkan binomialnya itu hanya memiliki nilai integer yang terpisah. Kemudian faktor koreksi kontinuitas ini juga, eh, cara kerjanya tuh kita tuh bisa menghitung probabilitas binomial menggunakan distribusi normalnya. Kita dapat melakukan koreksi kontinuitas dengan menambahkan dan mengurangi 0,5 pada nilai yang kita hitung. Koreksi ini biasanya diterapkan pada kasus yang mencari probabilitas untuk nilai tertentu, misalnya itu X sama dengan K atau untuk interval tertentu. Contohnya nih, probabilitas untuk X sama dengan K pada distribusi binomial dapat dihitung dengan mendekatinya menggunakan distribusi normal dengan X sama dengan K. Digantikan dengan K dikurang dengan 0,5 untuk nilai kurang dari K, dan K sama dengan 0,5 untuk nilai lebih dari K. Jadi untuk menghitung probabilitas P sama dengan di buka kurung X sama dengan K tutup kurung, kita menggunakan intervalnya K dikurang 0,5 K ditambah 0,5 dan menghitung probabilitas dalam satu distribusi normal pada interval tersebut. Oke, baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Barkaridul Hamdi, izin pamit. Apabila ada kata-kata saya yang salah atau penyampaian saya yang kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.